deket banget. Bahkan Iran adalah negara yang kedua mengakui Israel di tahun 1945. Akhir-akhir ini dunia dibuat khawatir banget nih oleh dua negara ini. Dua negara yang saling konflik dan saling serang menyerang satu sama lain. Ya seperti halnya yang lo lihat di thumbnail video ini, negara yang gua maksud adalah Iran dan juga Israel. Dari semua yang diberitakan tentang konflik ini, kalian tahu gak sih gimana ceritanya awal sejarah hubungan Iran dan juga Israel? Kalau pengen tahu, tonton sampai habis dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Di awal-awal berdirinya Israel sekitar tahun 1950-an, saat itu banyak negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon dan juga Irak, mereka nih menentang keberadaan Israel. Mereka menentang berdirinya Israel karena merampas tanah Palestina melalui proyek Zionisme yang pada saat itu tuh didukung oleh kekuatan Barat. Ya seperti kalian tahu ya, Amerika Serikat sekutunya. Dan juga pada saat itu, negara Arab ini dipersatukan oleh semangat Arabisme yang sangat tinggi. Nah, semangat Arabisme itu sendiri adalah ideologi yang percaya kalau bangsa Arab adalah satu kesatuan yang disatukan oleh bahasa, budaya, sejarah, dan wilayah yang sama. Dan saat itu pengaruh terbesarnya semangat Arabisme ini datang dari Presiden Mesir yang bernama Gamal Abdel Nasser. Nah, Perdana Menteri pertamanya Israel ini, David Ben Gurion, sadar kalau posisi Israel ini rawan lah dikucilkan gitu. Karena Israel ini merasa terisolasi dari semua sisi, Ben Gurion ini bikin strategi geopolitik yang cukup kontroversial yang bernama Doktrin Periferi. Nah, Doktrin Periferi ini ibaratnya itu kayak kalau lu nggak bisa temenan sama tetangga depan, ya cari teman di belakang rumah tetangga lo itu. Ya akhirnya Israel itu kan nggak fokus ke negara Arab ya, karena kita tahu sendiri tadi negara Arab tuh menentang keberadaan dia ini. Dia malah nyari sekutu di luar negara Arab itu. Jadi tuh Israel tuh nyari relasi lah di luar negara non-Arab gitu. Nah, puncaknya adalah terbentuknya aliansi intelijen segitiga bernama Trident. Nah, Trident ini meliputi negara Israel, Turki, dan juga Iran. Nah, Iran pada saat itu tuh di bawah kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi. Nah, di rezim inilah hubungan Israel dan Iran tuh deket banget. Bahkan Iran adalah negara yang kedua mengakui Israel di tahun 1945. Jadi umur Israel pada saat itu masih sekitar 2 tahunan lah kurang lebih. Nah, mereka saat itu tuh udah kayak sohib banget, deket banget. Mereka menjalin kerjasama dagang minyak, jual beli senjata, sampai ribuan pengusaha Israel tuh tinggal bareng keluarganya di Teheran, yaitu ibu kotanya Iran. Nah, jadi pada saat itu Iran memiliki cadangan dan produksi minyak yang sangat besar, hingga video ini dibuat pun masih banyak. Jadi ya dulu mereka tuh bukan musuh, justru partner strategis. Nah, memasuki tahun 1979, itu tuh semua berubah total. Ibarat kayak situasi tadi tuh diputar 180 derajat. Nah, pada saat itu revolusi Islam tuh meledak di Iran, dan rezim yang dikuasai oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi ini nih tumbang. Dan tokoh sentral dari revolusi Islam ini Ayatullah Ruhollah Khomeini. Beliau orang yang menjadi pemimpin negara Iran yang menggantikan Shah Muhammad Reza Pahlavi. Bukan cuma ganti pemimpin, tapi ganti arah ideologi negara. Nah, salah satu inti dari revolusi ini adalah menolak imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel. Nah, begitu rezim Ayatullah ini berkuasa, hubungan dengan Israel pun langsung diputus, di cut off gitu. Paspor warga Israel tuh nggak diakui lagi, gedung kedutaan Israel disita, dan sebagai gantinya Iran itu memfasilitasi Palestine Liberation Organization atau disingkat itu PLO di Teheran. Nah, PLO sendiri adalah organisasi politik dan payung nasionalis yang didirikan pada tahun 1964 untuk memimpin perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Dan Iran yang tadinya sekutu utama Israel nih, dalam sekejap tuh berubah jadi musuh ideologis yang paling keras lah gitu. Jadi dia paling memusuhi banget nih Iran sama Israel nih. Jadi dulu dari kawan nih, sekarang jadi lawan. Nah, Israel juga kan telah menjajah Palestina ya. Nah, di situ juga Iran makin kesel dong. Nah, akhirnya hubungan kedua negara ini memiliki konflik yang berkepanjangan. Nah, pasca putusnya hubungan diplomatik ini, konflik kedua negara ini bergeser menjadi proxy war. Apa itu proxy war? Nah, proxy war sendiri adalah perang yang dimana negara besar tidak saling serang secara langsung, melainkan menggunakan pihak ketiga sebagai senjatanya. Nah, di sisi Iran ini sedang menjalankan strategi yang sering disebut dengan Ring of Fire. Ya, seperti namanya,
Iran membangun dalam kutip cincin api yang sangat panas di sekeliling wilayah negara Israel ini. Nah, caranya adalah dengan memberikan dukungan dana, persenjataan, dan pelatihan kepada kelompok-kelompok di negara tetangganya Israel nih, seperti kelompok Hizbullah, yaitu kelompok Syiah di Lebanon yang didukung Iran dan dianggap sebagai proksi terkuatnya Iran di utara Israel. Terus yang kedua yang sering kita dengar nih, Hamas. Hamas ini adalah kelompok Palestina di Gaza yang menyerang dari arah selatan. Kemudian ada Houthi, kelompok dari negara Yaman yang didukung Iran menyerang dari arah selatan juga. Nah, Iran ini membuat Israel tuh selalu merasa terancam dari berbagai sisi tanpa Iran harus mengirim tentaranya sendiri. Jadi Iran ini kayak mengepung Israel lah. Nah, sedangkan di sisi Israel ini merespon ancaman fisik tidak hanya dengan senjata konvensional, tetapi melalui operasi intelijen tingkat tinggi. Nah, salah satu contoh paling ikonik adalah serangan virus Stuxnet. Jika rudal menghancurkan bangunan dari luar, nah ini Stuxnet ini semacam virus lah, perusak yang nggak kelihatan gitu. Ini kayak kode komputer kompleks yang menyusup ke sistem fasilitas nuklir Iran. Nah, cara kerjanya dengan memerintahkan mesin pengolahan nuklir untuk bekerja terlalu cepat hingga overheat dan rusak sendiri akhirnya. Nah, Israel ini tuh mati-matian lah menggunakan cara ini untuk menghambat kemajuan teknologi Iran tanpa harus memulai perang terbuka. Jadi dia gunain virus ini nih buat menghancurkan fasilitas nuklir di Iran. Nah, kenapa sih ini Israel tuh mati-matian banget menghalangi program nuklir Iran? Ya, jawabannya ada pada perubahan geopolitik atau keseimbangan kekuatan. Nah, dalam dunia militer ini sendiri, nuklir ini dianggap sebagai kartu as. Jika Iran ini memiliki nuklir, akan tercipta situasi Israel tuh nggak berkutik. Ibaratnya jika lawan punya senjata nih yang bisa menghancurkan seluruh kota, ya kita nggak akan berani lagi menyerang karena khawatir diserang balik oleh nuklir yang bisa membuat seluruh kota tuh hangus. Nah, inilah yang dihindari Israel. Mereka tuh nggak ingin Iran jadi negara yang tak tersentuh karena memiliki nuklir. Nah, proxy war antara Iran dan Israel ini tuh dilakukan berlangsung lama. Konflik yang berkepanjangan ini mengalami puncaknya pada 1 April 2024, yang mana Israel ini menyerang ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, dan menewaskan 16 orang termasuk jenderal senior di dalamnya. Nah, pada 7 April 2024, Iran ini mengancam akan melakukan serangan balasan ke Israel, hingga pada tanggal 14 April 2024, Iran akhirnya menyerang Israel. Dan dalam serangan langsung ini, Iran mengirimkan lebih dari 300 drone dan rudal balistik, dan jatuh ke beberapa titik termasuk pangkalan udara Nevatim di Israel. Nah, kita lompat ke tahun 2025, saat itu berlangsung perang 12 hari dengan periode waktu 13-24 Juni 2025. Nah, perang ini melibatkan serangan udara besar-besaran nih ke Israel dan juga ke Iran nih. Iran juga membalas ratusan dari Teheran. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata pada 24 Juni 2025. Nah, hingga tahun ini, 28 Februari 2026, Ayatollah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran sekarang dikabarkan tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Nah, sejumlah pejabat tinggi Iran ini memicu reaksi global dong. Nah, kepemimpinan Iran sementara diambil alih oleh Dewan Kolektif ya sambil menunggu pengganti dari pemimpin tertinggi Iran ini. Nah, jadi gitu sejarah hubungan Israel dan juga Iran dari awal berdirinya Israel hingga hari ini. Yang awalnya mereka berdua kawan nih, jadi lawan. Tapi ya sebenarnya gue jujur aja nih, konflik Iran versus Israel ini nih ngeri bener. Sampai over-overan rudal, yang mana itu menewaskan orang-orang yang bersalah. Bahkan mungkin ya, bisa memicu perang dunia ketiga. Itu sih nggak kebayang gitu. Oke, pembahasan gue di video ini segitu aja. Jika gue ada misinformasi atau kalian request mau membahas apa lagi next konten nih, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kalian boleh tinggalin like ya dan juga subscribe channel ini. See ya!